Saudara sampai apa? Saya tambah dikit ya. Saudara sampai merubah-rubah seperti itu. Kemarin kan terhenti itu. Saudara melapor nak ke Anang Ahmad Latif. Saudara bilang ya. Kemudian Pak Anang Ahmad Latif apakah melapor sama Pak Joni Gerard Plate? Saya belum sampai ke situ, Pak. Demikian juga pertanggungjawabannya, ya. Saya perlu tanya lagi, itu keinginan siapa sebetulnya perubahan-perubahan itu, Pak? Perubahan-perubahan kontrak itu? Itu melalui pembahasan dengan Pak Anang, Pak. Jadi pada saat itu Pak Anang minta beberapa kali dirubah permintaan perubahan terminnya. Sebetulnya permintaan dari siapa? Kalau dari siapanya saya kurang tahu, Pak. Keinginan dari 3 konsorsium yang menang itu? Seingat saya juga ada usulan dari mereka juga, Pak. Dari konsultan juga? Dari konsultan, pembahasannya bersama dengan konsultan. Konsultan pembahasan iya, itu? Iya, betul. Tidak dirubah-rubah itu. Apakah mungkin dari pemberi kerja, Pak, merubah-rubah itu keinginannya? Saudara tahu tidak keinginan itu dari 3 konsorsium itu? Dia yang menginginkan itu dirubah. Ada usulan kepada kami, Pak. Ada usulan kepada ada kami. Usulan. Iya, ada usulan kepada kami. Dari siapa? Dari konsorsium sih, Pak. Konsorsium. Iya. Berarti kan tidak mungkin lah dari pemberi kerja, dari Pak Anang. Ini dirubah. Kan pembayaran itu kepada yang memenangkan tender itu, Pak. Iya. Iya kan? Kepada betul. 3 konsorsium itu. Berarti ada usulan. Usulan ada, Pak. Usulannya ke PPK. Iya. PPK baru dibahas dengan Pak Anang Ahmad Latif. Betul, Yang Mulia. Ya. Iya. Skema pembayaran, ya, dan apalagi skema pembayaran, kemudian apa lagi, Pak? Sepanjang itu skema pembayaran, Pak, yang perubahan terhadap termin saja. Termin. Ya, terus juga ada karena perubahan lokasi di lokasi. Perubahan lokasi. Iya, ya. Seperti itu. Kalau perubahan lokasi kan tidak mungkin lah sampai 7 kali perubahan lokasi aja. Termin ini, skema pembayaran ini yang dirubah-rubah. Ya. Iya, Yang Mulia. Ya. Itu sudah melalui pembahasan dengan Pak Anang. Sudah, Yang Mulia. Sudah. Melibatkan konsultan juga. Betul, Yang Mulia. Siapa konsultannya, Pak? Dari PMO waktu itu. PMO itu siapa? Ada Pak Gandhi, Pak Erwin, Pak Edi. Saksi yang kemarin? Iya, sebagian ada saksi yang Ikut Pak Yohan Suryanto? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Pak Yohan Suryanto awalnya aja gitu ya? Betul, Yang Mulia. Pada waktu penyusunan RKAL? Penyusunan HPS, Yang Mulia. HPS, gitu ya? Jadi, saudara tahu enggak kontrak itu apa? Kalau pemahaman saudara, yang maksud dengan kontrak kerja itu apa? Perjanjian kerja antara pemilik pekerjaan dengan penyedianya, Yang Mulia. Di dalamnya. Dengan penyedia kan? Ya, betul. Terus dirubah-rubah walaupun persetujuan dari pemberi kerja. Ya, Yang Mulia. Kalau sudah tanda tangan, laksanakan itu perjanjian. Harusnya begitu, Pak. Saudara paham enggak dengan hukum perdata? Tidak terlalu paham, Yang Mulia. Enggak paham? Ya. Itu yang perjanjian, Pak. Di dalam hukum perdata, dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu mengatur tentang perjanjian itu. Dia harus melaksanakan isi dari perjanjian, Pak. Apa itu pasal 1320? Untuk sahnya suatu perjanjian memenuhi 4 syarat. Pertama, sepakat mereka mengangkatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu, ada objek yang diperjanjikan. Yang keempat, suatu sebab yang diperbolehkan menurut undang-undang. Itu loh, Pak. Paham enggak saudara itu? Itu loh, Pak, perjanjian itu lingkupnya lingkup perdata. Dan pelaksananya itu, kalau mengingkari isi perjanjian itu namanya wan prestasi, itu dalam lingkup perdata. So, paham apa tidak? Jadi kita PPK itu bukan hanya sekedar masalah kontrak-kontrak pemborongan pekerjaan saja, Pak. Tapi kita harus mengetahui semuanya itu. Kalau kita tidak sanggup, ya janganlah jadi PPK.
Oh gitu. Tapi saya ngerti lah. Usulan itu saudara sampaikan ke Pak Anang Ahmad Latif. Pak Anang Ahmad Latif ada ini tidak bisa ikut, sudah ditandatangani, ngapain dirubah-rubah lagi? Ada tidak ngomong begitu? Tidak Yang Mulia. Setelah itu diakomodir di dalam adendum kontrak bahwa disetujui perubahan termin-termin tersebut. Diperbolehkan. Diperbolehkan, ya. Boleh mengadendum itu boleh Pak. Biasanya adendum itu tentang penyelesaian pekerjaan. Itu yang biasanya, yang umum. Ya, mungkin karena sesuatu hal umpamanya tidak selesai pekerjaan itu. Lalu tahun anggarannya habis. Karena 31 Desember 2000, tahun yang bersangkutan itu anggaran itu habis, tutup buku. Biasanya tanggal 20 Desember itu Pak. Jadi caranya gimana? Diadendum, tetapi dengan memberikan jaminan, garansi biasanya. Begitu Pak. Tidak sampai berkali-kali seperti itu. Dalam adendum itu, tahu tidak saudara adendum terakhir itu apa? Diselesaikan 31 Maret 2022. Ya kan? Tidak selesai juga kan? Nah itulah. Adendum. Kalau oleh konsultan syarat-syaratnya kan ditambah-tambahan Pak. Ditambah-tambah. Tambah ini, tambah itu kan untuk ngintip-ngintip aja nih. Ditambah ini, lihat pesaing yang lain. Ada enggak dia syarat ini? Enggak ada, masukkan syarat ini. Supaya terbatas. Kompetitornya terbatas. Maunya saudara begitu, mau juga mengikuti itu loh. Saudara yang tanda tangan. Apa karena penerimaan yang 2,4 itu? Tidak Yang Mulia. Saudara menerima 2,4 secara bertahap. Itu yang kemarin Pak. Ya. Betul Yang Mulia. Itulah yang faktanya ya. Iya Yang Mulia, faktanya seperti itu. Terus untuk penyelesaian itulah, penyelesaian yang 4.200 BTS itu gimana caranya? Anggarannya sudah dibayarkan. Gimana caranya? Setelah habis 31 Maret, pada saat itu Pak Anang memerintahkan saya untuk melakukan kontrak penyelesaian. Kontrak penyelesaian? Ya, kontrak penyelesaian. Kapan itu kontrak penyelesaian itu? Di tanggal 1 April. Hah? April Yang Mulia. April? Ya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.